Ya, kalau misalnya ada yang join bisa langsung join aja ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan kami dari ISTED mau mengucapkan terima kasih buat Bu Suniar sekali lagi sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing-sharing kembali dengan siswa SMA 3 Kayu Agung. Sebelumnya kan kami sempat kunjungan juga ya Bu, baru awal awal bulan ini ya Bu ya. Sayangnya saya nggak sempat ini nih ketemu studennya kemarin. Jadi sekarang eh, saya bisa ketemu meskipun secara tidak langsung. Jadi sebelumnya kami sempat berbagi juga dengan siswa yang kemarin join ya waktu langsung di sekolah dan sekarang dari Ibu Junior mengungkapkan kepada kami bahwa ternyata masih banyak yang tertarik yang mungkin masih belum berkesempatan untuk apa mendapatkan informasi secara lengkap ya kemarin gitu. Oke, terima kasih juga Bu Junior ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan juga Ibu dengan info session yang lain mungkin yang lebih bermanfaat juga buat siswa SMA 3 Kayu Agung. Oke, sebelum kita mulai, sebenarnya di sini kita akan berbicara tentang persiapan studi ke luar negeri ya, S1 ya. Nah, kalau lihat dari sini yang datang pastinya sudah ada keinginan untuk keluar negeri lah ya. Kalau misalnya join seperti ini berarti sudah ada at least pingin gitu ya. Ada yang pingin banget, ada yang pingin, mungkin ada yang join dulu lah lihat-lihat, mungkin ada yang seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum saya mulai ini saya sedikit cerita tentang eh, kenapa kami selalu apa ya kayak encourage ya mendorong siswa untuk at least ke luar negeri studi either itu untuk S1, S2, S3 ataupun mungkin exchange gitu ya. Kenapa hal ini sangat penting gitu ya? Karena begini, saya sendiri penerima beasiswa gitu. Saya merasakan sendiri dampak dari kuliah ke luar negeri gitu ya. Eh, dari saya kasih contoh satu teman saya gitu ya. Eh, sebenarnya kami sama-sama penerima beasiswa. Cuman setelah menerima beasiswa ada perbedaan kayak misalnya saya sudah alhamdulillah sudah bekerja di tempat yang bagus ya. Nah, teman saya ini menurut dia belum di posisi yang bagus gitu. Nah, dia ada keinginan untuk melanjutkan S2 gitu ya. Nah, beasiswa yang kemarin tuh kami sebenarnya cuma exchange gitu. Nah, dari keinginan dia itu, dia merasa bahwa dia ingin memperbaiki hidup dia gitu ya, memperbaiki bisa dibilang kayak self development dia gitu. Nah, dia ingin mengejar S2 dengan beasiswa. Nah, apa yang dia lakukan? Pertama dia ke saya karena waktu itu saya sebagai konselor juga ya pendidikan, dia datang ke saya dengan mengatakan bahwa Karina saya ingin ini nih mau ambil beasiswa karena kayaknya kok saya gini-gini aja gitu ya. Saya ingin lebih baik lagi. Meskipun kemarin sudah sempat di US, tapi sepertinya saya ingin improve lagi. Terus dia datang ke saya, terus dia dengan segala keterbatasan ya, waktu itu masih agak terbatas juga dia sebenarnya. Eh, apa yang harus dia lakukan gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Terus saya kasih contoh ya, ya you need to do this ya. Saya kasih timeline, saya kasih informasi apa yang harus dilakukan gitu. Dan yang dia lakukan benar-benar yang saya katakan dia benar dia lakukan. Dia bikin kayak plan dia. Dia belajar tentang IELTS untuk improve nilainya atau TOEFL, kemudian dia belajar GRE, GRE itu kayak SAT-nya S2. Kemudian dia search informasi tentang beasiswa LPDP, bagaimana cara membuat esai dan sebagainya. Dan itu dia lakukan dalam waktu ya hampir setahun lah ya. Dan alhamdulillahnya dengan kerja keras dia itu dia sekarang dia akhirnya dapat LPDP untuk S2 di kalau nggak salah University of Manchester di UK. Dan itu pencapaian sangat bagus banget ya. Dan dia di sana benar-benar improve banget. Dia memanfaatkan eh, masa kuliah di sana. Ketika dia kembali, dia akhirnya bisa dapat pekerjaan di NGO asing sebagai peneliti gitu ya. Dan ketika saya berjumpa kembali dengan dia, dia tuh benar-benar kayak totally different gitu ya. Dari dulu orang yang menurut kami biasa aja ya, kayak kayak sehari-hari gitu kayak biasa. Dia kembali dari kuliah di UK itu dengan sebagai orang yang berbeda, sebagai orang yang mempunyai apa ya skill yang berbeda, punya keahlian yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan dia benar totally different. Ketika kita berbicara pun sudah totally different dengan ketika kita ketemu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Perubahan ini yang sangat-sangat saya ingin ya kagumi gitu ya, karena dia dulu saya ingat dia sangat kerja keras,
tapi begitu mendapatkan dia bisa mengembangkan dirinya menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah kenapa studi luar negeri itu menurut saya juga penting kita lakukan, entah itu exchange, entah itu visiting, entah itu kayak cuman 2 semester gitu ya, karena itu merubah pola pikir kita sebagai sebagai orang gitu ya. Kita belajar di dunia yang berbeda dengan kondisi lingkungan yang berbeda, bagaimana kita bisa bertahan dengan beradaptasi dan bertahan dengan lingkungan yang berbeda. Nah, itu pola pikir kita nantinya akan sangat-sangat berbeda ketika kita sudah kembali. Itu sebenarnya yang ingin saya highlight dulu ya sebelum kita lanjut ke ininya ya. Oke, cukup dengan sedikit cerita tentang pengalaman itu. Kita langsung ke topik utama hari ini yaitu persiapan studi S1 ke luar negeri gitu. Eh, oke, sebelum kita lanjut ke bagaimana sih persiapannya, pertanyaan yang paling utama adalah eh, mau kuliah ke negara mana nih? Coba saya pingin ada interaksi nih. Yang sudah tahu mau ke negara mana boleh di chat sambil kita lanjut ya. Tolong di chat aja kalau misalnya ada yang sudah tahu mau ke negara mana, nanti kita bisa bahas lebih detail gitu. Tolong di chatbox aja, tulis mau ke US, UK, atau mau ke Belanda, atau mau ke Korea, atau mau Cina. Eh, Oh, wow, Nasyama mau ke Rusia, mantap. That's a good choice gitu ya. Rusia sekarang juga lagi bagus-bagusnya. Jepang, oke. Ini kayaknya lagi suka anime-anime mungkin ya. Jepang, keren, keren, keren. China, oke. Nafisa suka Changlinghe mungkin ya mau ke Cina. Oke, Malaysia, nice choice. Belanda, Australia, terima kasih. Wah, banyak banget ya. Berarti at least kalian sudah tahu nih, mau negara-negaranya ada yang UK, ada yang Eropa, ada yang Asia ya. Sangat-sangat diverse, keren banget, keren banget. Oke, makasih yang sudah share. Yang mau share lagi boleh. Nanti kita kan kasih bahas sedikit-sedikit. Oke, oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah next slide. Duitnya dari mana nih? Gitu ya. Oke, so this is the biggest question actually ya. Setelah kita tahu mau ke Rusia, mau ke Jepang, mau ke Belanda, ada yang mau ke Rusia, Jepang, Belanda, terus tadi apa tadi? Cina gitu ya, Malaysia gitu. Nah, sekarang kalian fundingnya mau dari mana nih gitu? eh, Mau beasiswa kah atau mau dari orang tua atau self funded ya gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab pertama kali. Kenapa? Karena kalau beasiswa otomatis persiapan kalian ada 2 tahap. Yang pertama adalah harus tahu beasiswa mana dan apa persyaratannya dan bagaimana persiapannya. Kemudian yang kedua, habis dapat kalau sudah tahu beasiswanya, universitasnya mana kan sudah harus dipastiin ya. Karena kalau beasiswa S1 misalnya kalian aimnya Garuda nih. Garuda Scholarship itu punya list sendiri kan. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu oh oke, aku mau ambil beasiswa Garuda nih. Listnya apa aja di beasiswa Garuda? Kalau misalnya ke Rusia, oh kalau di Rusia ada HSE Moskow gitu ya. Kalau mau ke Jepang ada University of Tokyo gitu. Kemudian kalau mau ke Korea ada Seoul National University, ada yang di Belanda ada Wageningen. Terus tadi ada yang mau kemana? Tadi UK ya. UK ada misalnya University of Manchester. Nah, itu kalau sudah tahu kayak gitu, kalian bisa menentukan. Nah, setelah persiapan beasiswa, otomatis persiapan universitas. So, there's two proses yang harus dijalani ketika kalian milih beasiswa ya. Nah, kemudian kalau misalnya self funded, nah self funded ini lebih simple sih ya, karena berarti kalian tinggal persiapan ke kampusnya aja. Kalau misalnya dari beasiswa dari kampus, biasanya itu kalau kalian memang mau beasiswa tapi dari kampus ya udah biasanya sih either partial atau full itu tergantung dari kampusnya dan kadang-kadang di kampus itu kalau mau dapat beasiswa tidak diperlukan aplikasi lain gitu ya. Jadi begitu kalian apply bisa langsung dikonsider beasiswanya. So kalau self funded biasanya agak simpel ya. Maksudnya nggak ada 2 proses tapi at least one proses gitu. Next, oke. Tadi sudah rencana pendanaan. Eh, Sekarang saya mau polling dulu nih yang tadi pertanyaannya yang funding nih. Coba yang beasiswa siapa aja? Mungkin yang mau cari beasiswa mungkin bisa chat atau mau raise hand juga boleh sih. Yang mau beasiswa.
Eh, semua kah? Atau oke, Humaira mau nyari beasiswa. Beasiswa juga, oke. Kayaknya sih mostly beasiswa ya ini Bu Junior ya. Oke, beasiswa, beasiswa. Aku mau apa ini Rido? Aku, aku apaan? Oke, so kayaknya sih meskipun saya juga pasti mau beasiswa ya. Jadi kayaknya sih semua mau beasiswa ya. Either fully mungkin partially gitu. So it's okay. At least kita sudah tahu nih awalnya berarti beasiswa. Berarti kalian harus ada dua proses yang harus dijalani gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah lebih ke kayak perbedaan US, UK, Singapura, Cina ya. Jadi ada Asia, Australia, UK, USA. eh, Kemudian dokumen yang diperlukan, timelinenya bagaimana, sama strateginya. Nah, kenapa kita akan bahas seperti ini gitu ya? Kenapa kita harus bahas kayak admission, kemudian memahami proses admission, kemudian riset. Nah, karena itu tadi kalau kalian beasiswa timelinenya akan berbeda, kalau kalian self-funded timelinenya juga akan berbeda. Ke UK timelinenya akan berbeda, ke Rusia timelinenya berbeda, Australia juga, China juga gitu ya. Nah, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Next. Oke, sebelum kita bahas satu persatu dari tiap negara perbedaannya, saya akan membahas tentang Right Fit University. Eh, jadi Right Fit itu apa sih ya? Right Fit University kadang gini kita ya. Kalau misalnya saya mau satu pertanyaan nih, mungkin ada yang bisa open mic ya. Tadi Humaira mau ke Rasya ya? Siapa ya? Oh, mungkin Humaira. Oh, Nasyama yang mau ke Rasya ya. Nasyama mungkin bisa open mic. Kira-kira sudah tahu universitinya bukan? Oh, Sudah kalau universitinya itu baru ini yang Moskow. Moskow? Apa itu? Universitinya namanya? University of satu aja, Moskow aja. Iya, Kak. Oke, terus tadi ada siapa lagi yang bilang mau ke Jepang tadi siapa? Oke, terima kasih ya Nasyama. Nanti kita bahas ya. Siapa yang tadi mau ke Jepang? Hmm, banyak ya. Salah satu coba open mic siapa? Oh, Hanif atau siapa? Humaira atau Hanif kalau mau open mic Jepang kira-kira universitasnya apa? Nggak mau open mic? Malu? Oke. Enggak. Oke, Hanif mau universitas apa? Untuk sekarang mau ke University of Tokyo. Mantap. Wow, keren-keren. Oke, so terima kasih Nasyama Hanifia sudah sharing universitinya. That's a good choice. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang adalah mungkin Hanif dulu deh. Kenapa University of Tokyo? Hanif boleh dijawab kenapa University of Tokyo? Alasannya? Is there any specific reason? Sebenarnya buat sekarang belum ada alasan khusus sih Kak, karena sekedar Oh, tahu aspek ya, kagum dengan culture budaya Jepangan Jepang. gitu. Ya. Oke, oke. Kalau Nasyama, thank you Hanif. Nasyama, kenapa Moskow? Um, eh, Kalau untuk di Moskow itu, especially di Lomonosov Belum Sofia. University, Antar, itu karena dia punya prodi humanitiesnya, terus tuh eh setelah di research juga living cost-nya rendah. Oke, perfect. Thank you, Nasyama. So, ini ada dua perbedaan ya. Eh, satu Hanif karena dia kenal University of Tokyo. Yang satu lagi Nasyama, she's done the research. Oke, she's done the research. That's a good thing. Thank you, Nasyama. So, dia sudah riset karena ada program studi yang dia inginkan. Nah, itu yang akan kita bicarakan ya. The Right Fit University itu adalah universitas yang sesuai dengan kita, academically atau non-academically ya. Jadi
Tidak hanya ranking, kalau Hanif tadi kan University of Tokyo mungkin karena mainstream ya, karena emang yang paling terkenal tuh University of Tokyo. Nah, yang harus diketahui University of Tokyo ini adalah top university di Jepang dan very 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 selektif gitu ya. Jadi kayak Harvardnya Jepang lah ya. Nah, kemudian yang harus dipahami, oke nih aku punya uni ini gitu. Kalau Nashama tadi sudah benar, dia sudah riset, dia sudah tahu di sini ada humanity yang dia inginkan dan dia sudah tahu beberapa hal. Nah, itu bagus banget. Berarti dia paham uni ini cocok dengan aku based on academically ya. Jadi dia sudah tahu majornya apa yang diinginkan dan di situ ada, kemudian dan sebagainya. One of criteria yang sudah dilakukan oleh Nasyama. Sedangkan dari Hanif memang masih lebih ke apa pengenalan secara mainstream university. Nah, yang harus didalami lagi ya nanti Hanif harus tahu nih mau jurusannya apa, kemudian di Tokyo itu bagaimana gitu ya, requirementnya seperti apa, seperti yang dilakukan Nasyama. Jadi harus sesuai academically. Kira-kira aku bisa masuk nggak gitu ya? Jadi kalau misalnya di Tokyo University misalnya dia minta IELTS-nya 7, kira-kira aku bisa nggak ya 7 gitu atau 7,5 gitu ya karena sangat selektif ya kalau misalnya kita bisa hire dari requirement-nya that's better. Kemudian University of Tokyo beasiswanya ada nggak ya gitu. Atau kalau misalnya aku bayar sendiri berapa bayarnya gitu. Nah, itu financially fit. Kemudian social cultural fit. Nah, kamu harus paham nih, kalau misalnya di Jepang, oke budayanya bagus nih, aku tertarik banget. Kira-kira aku bisa adapt nggak ya gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan juga gitu. Kalau saya dulu memang ke US karena saya tertarik Four Seasons, kemudian karena US itu bisa jadi kayak negara yang memang saya inginkan untuk dikunjungi gitu ya. Saya penggemar Chicago Bulls gitu. Nah saya pingin banget nih ke Chicago di US gitu, at least gitu ya. Nah ternyata alhamdulillahnya dapat kuliah di dekat Chicago dan bisa nonton Chicago Bulls, which is like a dream come true gitu ya. Nah itu harus dipertimbangkan. Kalian harus tahu, oke aku mau ke Tokyo, mau ke Jepang tuh karena social culturalnya seru deh kayaknya. Tapi seru di sini harus tahu juga kira-kira aku bisa survive nggak ya Four Seasons kayak gitu. Nah, Nasyama juga kira-kira di Moskow nanti aku bisa nggak ya gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan gitu. Nah, itu academically, non-academically. Nah, itu best fit-nya. Jadi, jangan hanya ranking. Ranking tuh memang, kalau misalnya kita mau beasiswa Garuda, ranking memang harus sudah dipertimbangkan. Tapi, kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi, jangan dipaksain untuk daftar di university yang top ranking. Tapi, kalau misalnya kita tidak mampu secara academically, itu juga akan sangat mempengaruhi pada apa ya kelanjutan studi kita gitu ya. You can get in, but we cannot guarantee you can get out. Intinya apa? Oke nih, kamu bisa masuk ke University of Tokyo atau misalnya ke Harvard University gitu ya, yang top-top. Tapi iklim di sana itu very kompetitif gitu ya. Anak-anak yang masuk ke top university itu adalah anak-anak yang sudah terseleksi gitu ya. Secara akademik mereka tinggi gitu. Jadi you need to compete dengan orang-orang yang sama-sama pinter gitu. So if you can do that, so you can survive gitu. Kalau misalnya kamu merasa kayaknya aku nggak bisa compete dengan orang-orang yang sangat pintar dari seluruh dunia ya, dari India, dari China gitu. Mungkin aku lebih survive di uni yang lain mungkin. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Nah, kemudian hal lain apa lagi yang harus kita lihat nih gitu. Karir misalnya ya. eh, S1 memang kayak kadang masih bisa berubah-berubah ya. Kayak saya dulu S1 pertanian ternyata sekarang lebih ke konselor gitu. Nah, tapi ini juga bisa jadi pertimbangan, you mau jadi apa ke depannya gitu ya. Kalau misalnya cita-citanya mau jadi politikus, berarti ya kamu harus ke international relations misalnya gitu. Mau jadi dokter, berarti kan medicine. So, pertimbangan karir ini juga memegang peranan penting ketika kita mencari kampus yang cocok. Seperti tadi Nasyama sudah lihat akademiknya gitu ya, sudah lihat majornya ada, nah kayak gitu. Kemudian lokasi seperti yang saya tadi bilang, kemudian lingkungan juga iklim, budaya, nah biaya. Jadi itu semua mempengaruhi gitu ya. So jadi nanti buat teman-teman yang sudah adik-adik ini ya yang sudah memilih kayak Rusia, Belanda, Jepang gitu, harus dig lebih dalam lagi gitu ya. Emang benar-benar bisa nggak sih aku di universitas yang ada di negara tersebut gitu. Kemudian kalau emang maunya cuma di Belanda, ya udah berarti kalian harus ini ya mensiasati gitu. Next, Rani, mensiasatinya gimana? Nah, ini cara mensiasatinya gitu ya.
Jadi kita kalau ke siswa itu selalu bilang kalau misalnya mau daftar universitas itu jangan hanya yang tinggi saja tadi ya kayak misalnya tadi Tokyo University kemudian Lomonosov agak agak susah. Tapi kita harus mendiversifikasi. Jadi don't put your eggs in one bucket gitu ya. Jadi harus didiversifikasi. Diversifikasinya gimana gitu ya biar peluang kita untuk bisa dapat LOE atau bisa dapat kesempatan untuk kuliah ke luar negeri itu lebih tinggi. Yang pertama adalah kita diversifikasinya berdasarkan dari ini based on akademik ya, reach, target, dan safety. Nah, reach ini adalah kampus impian. Jadi kayak Hanif Nardi mungkin University of Tokyo itu kampus impian gitu ya. Nah, biasanya kampus-kampus impian ini kalau anak-anak student-student yang dengan kita itu mereka masukinya top universities. Jadi kayak misalnya University of Tokyo, Harvard, Yale, UCLA, kemudian kayak Belanda itu mungkin yang agak tinggi itu kemarin Maryland ya. Hmm, oh bukan. Yang top itu misalnya di Belanda bisa Wageningen, kemudian kemudian kalau di Inggris bisa Oxford itu ya. Nah itu biasanya mereka masuk ke situ. Itu biasanya ya top university. Acceptance rate-nya itu sangat rendah. Rendah ini maksudnya misalnya ya, kayak contohnya kemarin UC Davis itu ada sekitar 20.000 orang yang daftar. Tapi yang keterima cuma 1.000 which is like jadi sangat-sangat rendah acceptance rate-nya, persentasenya gitu ya. Dan sangat kompetitif. Jadi kalau misalnya kalian punya nih contohnya misalnya GPA 3,4 tuh mungkin sekitar 90-an ke atas ya, 90 nilai-nilainya 90 ke atas. Kemudian SAT-nya 1350 mau daftar ke Harvard. Nah, itu bisa jadi reach kalian karena Harvard itu rata-ratanya 3,9, SAT-nya 1.500. Jadi ya masih way above your qualification gitu. Tadi yang mau ke Cina misalnya, mau ke Tsinghua University. Nah, Tsinghua University ini dia mintanya uh, mostly HSK ya. Kalau sudah HSK misalnya dia HSK 5 gitu ya. Kemudian IELTS-nya dia minta 7,5 gitu. Dan rata-rata anak yang dapat beasiswa ke Cina, kemarin saya dapat kesempatan untuk berdiskusi dengan anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa di Cina melalui beasiswa government, beasiswa kampus, mereka mempunyai nilai rata-rata 95 ke atas. Nah, jadi jadi ini termasuk rich ya. Jadi kalau Tsinghua Peking itu termasuk rich juga gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi jangan kalian daftar ke university yang top semua gitu ya. Jadi harus ada nih yang lain. Nah, yang kedua itu di tengah-tengah namanya target university. Target university itu yang kayak gimana? Nah, target university itu adalah universitas yang requirement-nya, persyaratannya itu kamu bisa dapat nih. Jadi misalnya kamu punya IELTS-nya 6,5, kemudian nilai kamu misalnya 80, 90 lah range-nya ya. Nah, itu kamu bisa nih daftar ke uni-uni yang requirement-nya seperti itu gitu. Berarti ini target kalian. Peluang untuk diterimanya at least sudah lumayan gede gitu ya, karena kalian memenuhi persyaratan. Kalau yang di risk tadi kan kalian way above the risk ya, maksudnya karena persyaratannya masih di jauh atas gitu. Nah, kalau yang target ini kalian memenuhi persyaratan, jadi you have the opportunity to get the admission gitu ya, to get LOA gitu. Nah, ini target university. Biasanya ini sih agak lebih banyak ya nomornya. Pak misalnya risk tadi satu 2 uni, target ini bisa 3 university yang bisa didaftar. Nah, safety ini juga bisa. Nah, ini safety yang terakhir. Jadi kalian diversifikasi yang terakhir adalah yang aman. Amannya gimana? Ini universitinya punya persyaratan di bawah dari yang aku punya. Misalnya kalian punya tadi IELTS-nya 6,5. Nah, universitinya ini IELTS-nya 6 gitu. Kemudian nilai rapornya 70 sampai 80, sedangkan kamu nilai rapornya 80 ke atas atau 90. Nah, jadi kamu punya kesempatan yang lebih tinggi untuk diterima di safety university ini juga. Biasanya sih kita saranin juga sekitar 3 ya, karena biar agak eh, apa peluangnya agak banyak gitu. Nah, ini sebenarnya strategi untuk bisa mendapatkan LOE dengan memilih universitas yang lebih sesuai dengan akademik kita dan financial kita gitu ya. Oke, next kita akan membahas tentang tadi sebenarnya tadi nggak ada yang nulis US sama sekali ya. Sedangkan di belakang saya ini kebanyakan negara uni-uni di US nih ya, ada Georgetown, kemudian ada Columbia dan sebagainya. But that's okay gitu ya.
Ini kita bahas US juga. Siapa tahu ada yang tertarik ke US. Kebetulan saya juga mantan US, jadi ya eh, agak agak encourage juga nih ke US gitu ya. Oke, so sistem admission di US itu ada perbedaan. Jadi US ini agak berbeda dengan negara lain. Kenapa? Karena dia punya sistem namanya holistic. Holistic ini adalah dia melihat keseluruhan. Jadi tidak hanya nilai rapot gitu ya, tidak hanya akademik kayak misalnya nilai rapot, SAT, IELTS dan sebagainya, tapi dia juga melihat dari personality, kemudian soft skill kayak leadership, kemudian determination dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari surat rekomendasi, kemudian aktivitas ya, dia sangat melihat banget nih aktivitas yang related sama akademik maupun non akademik. Jadi kayak misalnya kamu ikutan lomba olimpiade itu sangat dilihat, kemudian ikutan volunteer itu apalagi ya, kegiatan sosial, kemudian project dan sebagainya itu juga dilihat. Jadi Amerika Serikat ini lebih melihat keseluruhan gitu ya. Dan kemudian kalau untuk persyaratannya ya sama aja kayak raport, IELTS, TOEFL, tapi ada esai gitu ya. Esainya lumayan agak banyak gitu ya. Ada yang 4, ada yang 5 gitu. Ada yang cuma 2, ada juga tapi mostly sih paling sedikit 2 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ada surat rekomendasi SAT atau ACT. ACT ini untuk top universities biasanya ya minta ya. Nah, untuk timeline aplikasinya biasanya dibuka itu mulai bulan Oktober. Oktober itu ada early decision yang misalnya sudah punya university dan merasa bisa keterima, biasanya mereka apply early decision karena kalau sudah diterima dia harus masuk ke universitas tersebut. Kemudian ada early action, ini sama posisinya. Jadi kalau misalnya kalian sudah yakin nih kayaknya aku diterima di UCLA, udah mau ikut early action. Tapi kalau misalnya diterima pun masih bisa ganti gitu ya. Dan yang umum adalah regular decision, biasanya deadline-nya Januari 15. Ada juga yang sampai Maret atau sampai Mei, Juni ya. Itu depends on university-nya. Next. Kemudian kita akan bahas tentang yang di UK. Tadi ada yang mau ke UK ya. Nah, harus dipahami nih ya UK. UK agak tricky untuk yang kurikulum nasional. Tadi yang mau ke UK tadi siapa ya? Nah, harus pilih. Oke, Hanif ya. Kalau mau Hanif mau Jepang apa ke UK sih? Oke. Kalau mau ke UK, ini kebanyakan university di UK mereka meminta A-level atau IB ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian kurikulum nasional, saran kami harus ambil A-level test atau IB test gitu ya untuk bisa dapat aplikasi ke UK. Karena kalau tidak ada, otomatis kalian harus foundation. Nah, sayangnya untuk foundation ini tidak dibiayai oleh beasiswa Garuda. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa Garuda, otomatis kalau mau ke UK harus punya A-level biar bisa dapat LOA-nya. Kalau misalnya nggak bisa dapat A-level ya otomatis kalian bisa change gitu ya. Jadi ditunda dulu ke UK-nya untuk S2 aja gitu. S1-nya bisa cari ke negara lain. Karena emang UK ini agak strict ya. A-levelnya itu mereka memang ini minta. Kalau kurikulum nasional, kalau self funding, is okay karena memang mau nggak mau nanti harus masuk ke foundation dulu gitu. Kemudian IELTS, kemudian personal statement, kemudian kalau untuk tes spesifik ini hanya untuk yang ke hukum sama kedokteran ya, yang lain sih nggak ada tes spesifik. Dan wawancara biasanya untuk top university. Sama seperti di US juga ada wawancara ya. Kalau misalnya kalian ke Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge itu mereka pasti require interview sebelum kalian diputuskan untuk lolos gitu. Nah, UK ini sangat akademik banget. Jadi kalau kalian mempunyai nilai yang tinggi, kemudian skornya bagus ya, nilai rapotnya bagus, kemudian eh, aktivitas yang berhubungan dengan akademik kayak misalnya Olimpiade Fisika, Olimpiade Biologi itu juga ada, itu sangat membantu sekali gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat akademik orientasi admissionnya gitu. Next, Miss Lani. Oke. Kemudian Australia. Australia ini kind of similar dengan UK ya. So, mereka foundation, jadi tiga tahun S1-nya, 4 tahun dengan foundation. Jadi kalau kalian di kurikulum nasional dan tidak mempunyai IB, A-level atau SAT,
Nah, kalian mau nggak mau harus masuk foundation. Dan sayangnya foundation juga tidak dibiayai gitu ya. Dan biasanya kalau mau masuk Australia, kalau mau ambil beasiswa harus pakai yang honors gitu ya. Jadi honors ini 4 tahun. Kalau misalnya ambil yang 3 tahun tidak akan bisa dibiayai oleh beasiswa Garuda. Jadi nextnya kalau misalnya ambil Australia harus paham ya, harus punya SAT gitu ya. Terutama yang pingin ke Melbourne, Queensland ya, Monash, Queensland, top-top university itu pasti minta SAT kalau kalian dari kurikulum nasional. Jadi make sure kalau mau ke Australia punya SAT ya. Dan kemudian apa itu tadi harus ambil yang honors. Jadi di Australia itu ada bachelor yang biasa, bachelor degree, ada bachelor degree with honors. Nah, yang diambil adalah yang with honors karena itu 4 tahun. Karena nanti kalau untuk beasiswa Garuda harus pakai yang honors. Kemudian IELTS, portofolio untuk audisi itu sama yang sebelumnya juga harus ada portofolio kalau kalian mau masuk seni, desain dan musik gitu. Intake-nya biasanya ada 2 di Februari atau Maret dan Juli. Dan kalau aplikasinya sih lebih fleksibel ya, Australia ini lebih lebih simpel biasanya. Oke, next. Sambil saya ngomong ini, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di-share-share langsung aja ya. Jadi kalau misalnya langsung, oh kayaknya aku mau tanya soal ini ya, langsung di chat aja nanti kita bisa scroll lihat-lihat ketika ada waktu question and answer ya. Jadi kalau ada question langsung chat aja. Oke, kemudian Singapura. Tadi belum ada sih yang ngomong Singapura ya. Mungkin sedikit dengan Singapura. Singapura ini juga sangat akademik banget, jadi dia sangat ketat, terutama kalau kalian mau ke NTU NUS ya, SMU gitu ya, pasti biasanya sih mereka nggak minta SAT ya, tapi mereka melihat banget gitu. Kalau misalnya ada SAT, that's very good, especially kalau SAT-nya 1350 ke atas gitu, itu bisa menjadi nilai tambah. Kemudian nilai akademiknya pasti lebih, kalau NTU ya pastinya di atas 80-90 lah ya. IELTS skornya juga sekitar 7 gitu. Nah, deadline-nya Februari dan Maret. Nah, kalau selama ini sih anak-anak yang siswa yang mau ke Singapura kebanyakan memang tujuannya NUS, NTU, SMU ya. Kalau misalnya uni-uni yang lain itu kadang karena memang tidak masuk ke beasiswa Garuda, jadi banyak yang tidak daftar gitu. Ini uni-uni yang masuk beasiswa Garuda aja yang saya bahas ya. Oke, next. Nah, ini tadi ada yang bilang mau ke China. So, China itu sebenarnya dia lebih ke merit juga ya, akademik banget seperti yang saya tadi bilang, anak-anak yang mau ambil beasiswa ke China harus tahu nih, nilai rata-rata dari anak-anak yang diterima di China dengan beasiswa S1 adalah kebanyakan 90-an ke atas ya. Jadi kalau misalnya kamu 90 ke atas ya oke lah ya bisa daftar beasiswa. Nah kalau misalnya saya nggak 90 gimana? Bisa daftar karena nanti ada kualifikasi tertentu. Mungkin untuk yang Chinese Government Scholarship yang utama mungkin masih tidak terkualifikasi, tapi ada beasiswa lain yang bisa didaftar gitu ya. Nah, yang diperlukan apa? Kalau misalnya di Cina itu S1-nya kebanyakan bahasa Mandarin ya. Jadi tadi siapa yang mau ke Cina tadi eh, harus tahu nih kebanyakan S1 di Cina itu pakai bahasa Mandarin. Ada beberapa universitas atau beberapa major yang pakai bahasa Inggris, tapi tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan sih ekonomi gitu ya, international trade dan sebagainya. Tapi ada juga yang bioengineering ya, computer science juga ada. Jadi harus paham di sini dulu ya. Cina itu untuk yang majornya yang bahasa Inggris, pengajarannya dengan bahasa Inggris itu terbatas. Jadi kalian harus tahu, harus ngeriset kira-kira kalau aku mau computer science ada nggak? Kalau misalnya aku mau food science ada nggak gitu ya? Kalau nggak ada berarti otomatis harus pakai bahasa Cina. Nah kalau pakai bahasa Cina harus punya namanya HSK, Hanyu Shipping Course. Jadi, sosokan bisa bahasa Cina ya. Jadi HSK ini adalah bisa dibilang kayak IELTS-nya Cina ya, IELTS-nya Mandarin. Jadi kalau kamu ambil ke Cina, terus field-nya yang diambil tuh pakai bahasa Mandarin, pengajarannya harus punya HSK. Kalau yang pakai bahasa Inggris itu dimintanya TOEFL atau IELTS. Biasanya untuk IELTS tuh minimum 5,5 di Cina ya. Tapi kalau untuk top university pastilah 7,5 ke atas ya. Nah, kemudian transkrip sekolah. Nah, ini yang harus saya garis bawahi nih. CSCA. Nah, apa itu CSCA gitu ya? Untuk yang Cina tadi harus diperhatikan ya. CSCA ini adalah seperti kayak SAT-nya Cina. Nah, kalian yang mau daftar ke Cina saat ini sudah diwajibkan untuk mendapatkan CSCA.
CSCA itu apa? Jadi semacam tes, excuse me, semacam tes. Tesnya ini terdiri dari bahasa Cina, kemudian matematika, kimia, dan fisika ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngambil mata kuliah, mengambil jurusan yang berbahasa Cina, pengajarannya otomatis nanti harus ada yang Chinese ya. Jadi either itu STEM Chinese atau humanity ya, humanities Chinese. Kemudian kalau yang pakai bahasa Inggris pengajarannya yang diminta adalah si SCA Math itu wajib sama eh, optionalnya fisika atau kimia. Itu tergantung dari jurusan ya. Kalau misalnya kalian jurusannya bioteknologi mungkin diminta kimia. Kalau kalian jurusannya computer science mungkin diminta fisika atau misalnya engineering mungkin diminta fisika. Tapi matematika CSCA untuk mathematics itu wajib untuk semua jurusan, baik kalian yang STEM maupun non-STEM. Jadi kalau kalian mau mengambil bisnis, tetap harus mengambil si SCA Math gitu. Nah, ini harus diambil untuk aplikasi ke Cina. Dan biasanya untuk tesnya hanya ada 5 kali setahun. Jadi kalau kalian yang mau daftar ke Cina, ini harus benar-benar planningnya harus ini ya, bagus ya. Karena ini akan mempengaruhi banget kalau misalnya kalian miss CSCA test sekali aja itu agak harus nunggu lagi gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini beberapa rangkuman tadi dokumen ya. Sebenarnya nanti kalau kalian mau screenshot, screenshot aja. Jadi tiap negara kan berbeda untuk dokumennya ya. Yang Jepang tadi juga akan berbeda. Jepang juga biasanya kalau misalnya kalian harus dilihat juga sama hampir sama kayak Cina, dia juga ada English Taught, ada juga Japanese Taught. Jadi harus tahu majornya mana yang Japanese, mana yang English ya. Jadi harus dipahami. Kalau Belanda itu ada juga yang bahasa Inggris juga gitu. Nah, kebanyakan Belanda ini juga yang harus dipahami juga, Belanda ini minta IB or A level ya. Ada beberapa uni yang minta. Jadi harus tahu nih uni mana yang minta, uni mana yang enggak. Winnegen tuh enggak kalau nggak salah ya. Enggak minta. Eh, eh, kebanyakan kurikulum nasional masih bisa ke Wageningen. Nah, itu jadi harus dipahami ya tiap negara berbeda ya dokumen yang diminta. Next. Nah, timeline. Eh, ini timeline ini juga harus dipahami. Kalau kalian mau ke Amerika, timelinenya kapan aja, Inggris kapan, ke Australia kapan, kemudian Singapura kapan, Tiongkok kapan. Nah, ini berpengaruh banget dengan apa ya, planning gitu. Kalian harus paham timeline untuk bisa ngeplan gitu ya. Nah, biasanya kalau kita saranin untuk siswa yang mau kuliah ke luar negeri, kalian harus sudah punya plan. Plannya itu kalau bisa setahun sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalian di sini masih kelas 10, kelas 11 gitu ya, itu sudah harus plan mulai dari sekarang. Kalau kelas 12 tidak terlambat, jadi tapi harus sudah mulai plan. Plannya akan berbeda. Dulu saya waktu mau ambil beasiswa, saya ngebiasain diri untuk nge-planning. Saya ada daily plan, weekly plan, sama monthly plan. Jadi saya pelajari dulu nih mau beasiswa kemana gitu ya. Oh ke US nih persyaratannya IELTS. Terus saya kekurangannya apa? Kayaknya saya kurang di listening sama writing misalnya. Nah, jadi saya bikin plan saya harus belajar IELTS atau TOEFL tiap minggu. Apa aja yang harus dilakukan? Misalnya saya harus nonton berita yang pakai bahasa Inggris biar listening saya lebih bagus. Kemudian writing saya harus belajar nulis tiap hari. Nah, itu plan. Plan ini sangat-sangat penting ketika kalian mau daftar ke luar negeri ya. Jadi harus ada nih planningnya apa aja yang mau dilakukan gitu. Kalau mau ke Rusia apa yang harus disiapin. Beasiswa Rusia bukaannya September. September sebentar lagi tinggal berapa bulan ya Nasyama. Jadi kamu harus tahu nih apa yang harus dipersiapkan gitu. IELTS-nya sudah punya belum? Kalau belum harus mulai daftar IELTS. Kalau memang Rasya nggak perlu IELTS ya. Karena nanti kalian harus belajar bahasa Rusia. Eh, jadi paling nggak berarti disiapin di akademiknya, dokumen-dokumennya dan sebagainya. Itu fungsinya plan adalah biar kita teratur ketika kita mau mendaftar ke luar negeri. Next. Ini beasiswa. Jadi ada beberapa beasiswa untuk support kuliah ke luar negeri. Jadi ada Chinese Government Scholarship, kemudian Russian Government Scholarship, Max itu ke Jepang, GKS ke Korea, Stipendium Hungaricum ke Hungaria,
Hungary, kemudian Turki Bursary ke Turki. Kalau yang ini yang dari luar negeri ya, yang dari Indonesia otomatis ada Garuda School gitu. Nah, ini tadi yang mau ke beasiswa nih. Opsi lain selain Garuda ya, mau yang kalau mau ke Cina ada CGS, Chinese Government Scholarship. Ada juga dari beasiswa dari pemerintah provinsi, ada juga beasiswa dari kampus. Russian Government Scholarship ada yang mau ke Rusia gitu ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi juga nih timelinenya kapan, pembukaannya kapan, kalian harus tahu. Nih akhir tahun sekitar November tuh CGS sudah buka. Kemudian untuk Russian juga tadi biasanya yang tahun kemarin September, berarti kalian harus sudah siap-siap gitu. Ya, next. Oke, kesalahan yang sering terjadi dari setiap siswa adalah nah, terlambat biasanya. Jadi kayak baru mikir, oh kayaknya aku mau ke luar negeri deh. Tapi udah kelas 12 pas sudah semester 2. Nah, itu lambat banget. Apalagi yang misalnya sudah lulus kelas 12. Biasanya kadang ada juga sih siswa yang datang ke kita, dia sudah lulus baru mau ke luar negeri katanya. Nah, itu itu bukan agak lagi ya, itu sangat terlambat gitu ya. Kemudian tidak riset jurusan. Nah, ini jangan karena mainstream university kayak misalnya aku mau ke Monash karena teman-temannya banyak yang ke Monash. Aku mau ke ini Melbourne gitu atau aku mau ke NTU NUS gitu tapi tidak di riset ada nggak jurusan yang kamu mau gitu terus sesuai nggak dengan kemampuan kamu ke situnya gitunya nah itu harus di riset kemudian esai nah ini esai sebenarnya nanti kalau misalnya kita mau ada info session lagi Ibu Junior ya mungkin kalau misalnya ada siswa yang eh, siswa-siswa dari SMA 3 ini mau bikin mau tertarik tentang esai kita bisa bikin info session sendiri untuk esai kemudian itu karena agak panjang ya bahasnya. Esai ini sangat menentukan sekali untuk aplikasi baik itu untuk beasiswa maupun universitas. Kemudian yang kedua adalah salah upload dokumen. Nah, ini dokumennya jangan sampai salah ya, dimintanya transkrip, dimasukinnya ijazah, nah kayak gitu. Kemudian tidak cek email kampus. Jadi kalau misalnya kalau kita sudah daftar, kita harus selalu cek email. Next. Oke, tipsnya adalah kalau tadi yang tidak dilakukan adalah terlambat prepare-nya. Nah, jadi mulai sedini mungkin, kemudian rutin cek deadline, bangun hubungan dengan guru ya. Ini terutama untuk surat rekomendasi, buat personal branding yang kuat dan konsisten dengan kegiatan. Karena yang tadi saya bilang kayak UK, China, US tuh lihat konsistensi dari kegiatan yang kita lakukan, extracurricular activities, social activities itu semuanya juga penting ya membuat personal branding yang kuat itu yaitu tadi membuat apa academically kita strong dan academically-nya kita juga strong gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Next, Miss Nani. Oh ya, mungkin sebelum itu tadi sebenarnya lebih ke apa yang kita bahas hari ini ya. Kalau sudah ada pertanyaan belum sih? Kok nggak ada pertanyaan ya? Kayaknya mau dengerin dulu ya. That's great, thank you. Ini sekilas tentang ISTEP. Jadi memang di sini kita adalah konsultan gitu ya. Jadi kita membimbing siswa dari mulai kayak pendaftaran, cari universitas dan sebagainya sampai mendapatkan LOE. Kita sudah bimbing mulai dari anak S1, S2, S3 pun kita juga bahkan banyak ke yang top universities ya. Misalnya coba contohnya kayak jadi nih jadi siswa kita kebanyakan sih memang ke top universities ya kayak Oxford, Harvard, UC Berkeley, UPenn gitu. Mostly US terus ada yang NTU gitu. Tapi yang kemarin juga ada yang ke Melbourne, Monash, Australian National University juga ada gitu. Jadi sudah banyak yang kan uni-uni yang memang mereka sesuai gitu. Next. Oke, ini beberapa kampus yang biasanya kita bantu kalau misalnya mau daftar ya. Kayak tadi yang mau ke UK kita ada di Glasgow, ada UCL, itu termasuk uni-uni yang top ya. Edinburgh, kemudian Warwick, Bristol, Sheffield. Kemudian kalau di Cina kita ada Tsinghua, Peking, Zhejiang, Harbin, Shanghai Chiatong gitu. Kemudian Harbin Institute of Technology di Shenzhen, ada Beihang, macam-macam ya, banyak banget. Australia misalnya Monash, Australian National University, USA, Columbia University, kemudian Colorado State, banyak banget sih. Ini beberapa list aja yang bisa kita bantu untuk pendaftarannya gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang tertarik mau daftar ke uni-uni ini gitu boleh nanti hubungi ke kita ya.
Next, I think we will have a question and answer. Oke, agak panjang banget ya tadi sebenarnya ya. Kayaknya banyak banget materinya. Mudah-mudahan tidak terlalu overwhelm ya. Tapi di sini adalah kita ingin menyampaikan apa yang menjadi dasar ketika kalian ingin studi ke luar negeri. Oke, ada pertanyaan dari sini, eh, adik-adik yang tadi sudah punya tujuan nih, boleh mau tanya. Silakan raise hand atau di chat gitu. Ini foto-foto ini adalah foto dari student yang sudah keterima beasiswa ke US ya. Jadi kemarin, jadi enaknya ini nih kalau kalian dapat beasiswa terus kuliah ke luar negeri gitu ya. Dulu saya waktu dapat beasiswa ke US, saya ada kesempatan bisa keliling kayak ke New York, ke Washington, kemudian eh, Indiana gitu ya, ke mana lagi ya. Jadi seru sih gitu lah. Jadi sebenarnya yang kita dapat ketika kuliah ke luar negeri adalah tidak hanya akademikly, tapi kita juga belajar budaya gitu ya. Kita ada kesempatan untuk melihat eh, apa sih perbedaan budaya mereka dengan kita gitu ya. Tapi kita otomatis juga harus eh, memfilter ya. Kita pelajari budaya mereka yang bagus, kita tinggalkan yang nggak bagus gitu. Kemudian perbedaan dari kayak saya orang yang sangat suka dengan bangunan gitu ya, buildings gitu. Jadi saya sangat suka ke kota-kota kecil, lebih suka kota-kota kecil gitu ya, jalan-jalan melihat perbedaan bangunan-bangunan, arsitekturnya dan sebagainya. Itu seru banget gitu. Jadi ketika kita kuliah di luar negeri harus balance academically sama non academically-nya. Eh, kuliah boleh dan kita memang harus serius. Saya dulu Senin sampai Jumat tuh fokus kuliah, ngerjain tugas. Tapi begitu Sabtu Minggu jalan-jalan gitu ya, biar kita refresh. Senin balik kuliah lagi kita sudah ini. Oke, ada pertanyaan kah? Apakah mana pertanyaannya? Saya nggak kelihatan, beneran. Oh, Bu Siniar. Oh iya, boleh Ibu, kalau misalnya ada yang benar-benar berminat, nanti di list aja. Terus kalau misalnya mau ada konseling spesifik buat mereka juga boleh. Jadi nanti kita bisa arrange Ibu. Kami biasanya memang ada konseling one on one gitu. Mau one on one atau dengan mereka secara keseluruhan juga nggak apa-apa gitu. Nanti diatur aja ya Bu Zuniar, boleh dengan saya. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Siap, silakan Nusyama. Oke, untuk bahas yang dari Lomonosov tadi, saya itu kan tertariknya di Prodi Humanities. Nah, terutama tuh saya tuh pengen ke jurusan International Relation. Nah, kalau semisal mau daftar di UNIF itu, apakah ada perbedaan persyaratan pendaftaran di setiap jurusan, Kak? Oke, terima kasih. That's a good question. Jadi untuk S1 sebenarnya persyaratan pendaftarannya itu semua sama untuk semua jurusannya biasanya. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi kamu cuma cek aja di admission kampusnya. Untuk undergraduate ya Nasyama. Jadi cek aja undergraduate admission. Nah itu biasanya nanti ada kayak dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa aja kayak gitu ya. Nah Nasyama mau ambil Russian Government Scholarship nggak? Eh, tertarik sih, Kak. Oke, kelas berapa sekarang? Kelas 11. Oke, jadi kelas 11 mau kelas 12 atau kelas 11 Mau ke kelas 12. mau ke kelas 12. Nah, jadi nanti September kan itu sudah mulai buka ya. Jadi otomatis sebenarnya aplikasinya udah mulai sekarang ya. Nah, Syama, kamu mulai cek nih di unit tersebut. Saya minta harusnya jangan satu doang ya, Nah, Syama. Jadi ada paling nggak 3 university lah ya yang dicek ya, di riset. Kemudian kamu cek undergraduate admissionnya, dokumen yang diminta apa, dan mulai mempersiapkan aplikasinya, Nah, Syama. Karena ini sudah bulan Juni ya. Sementara pembukaan Russian Government Scholarship itu kalau nggak salah September gitu. Nah, nanti biasanya sih mereka akan ada webinar-webinar kamu harus ikutin karena biar bisa paham gimana cara aplikasinya. Dan yang utama sih biasanya kalau kamu sudah mulai pendaftaran itu nanti kalau misalnya sudah dapat LOE atau masih dalam proses aplikasi itu dari university itu bisa kasih kayak kayak surat buat student ini tuh lagi aplikasi di sini gitu. Nah, itu bisa jadi kayak preference
nilai tambah lah. Nanti kamu bisa untuk aplikasinya. Jadi dokumen dari kampus tadi itu bisa dimasukkan untuk aplikasi. Nah, dari pihak Russian government nanti akan bisa mempertimbangkan, oh anak ini emang sudah daftar gitu. Gitu. Jadi nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut ya Nasyama. Mungkin Bu Junior Nasyama ini bisa dimasukkan dulu ya. Karena ini karena sudah kelas 12 persiapannya harus sudah ini ya, sudah fix ya gitu. Itu ya Nasyama. Jadi lebih general. Jadi nggak perlu eh, ke spesifik majornya. Boleh dilihat untuk riset-riset, tapi untuk pendaftaran kayak dokumen yang dibutuhkan dan sebagainya itu nanti di situnya, di apa? Di undergraduate admissionnya lebih ke general. Terutama yang international admission ya. Itu. Mudah-mudahan menjawabnya Nasyama. Oke, makasih Kak. Actually, boleh nambah ini Kak Ya pertanyaan? ya. So, ya, boleh. Oke, actually, saya tertarik juga di Asia Kak, terutama itu di University of Malaya itu eh, Hmm. beasiswanya gimana ya Kak? Cocoknya soalnya ada jurusannya kayak biomedical engineering gitu. Kalau Universiti Malaya tuh Malaysia tuh punya beasiswa ya. Seingat aku cuma aku agak lupa eh, namanya apa ya, MOT apa ya, lupa aja. Ada beasiswa dari governmentnya dan University of Malaya itu salah satunya gitu ya. Nah itu kamu bisa cek di situ di nanti coba saya share aja ya websitenya detailnya. Karena seingat saya sih emang ada kayak aplikasi sendiri ke beasiswanya dulu ya, baru kemudian universitasnya gitu. Kalau nggak salah sih jalurnya seperti itu Nasyama. Jadi nanti ada beasiswa khusus dari government untuk Malaysian Government Scholarship kalau nggak salah ya, saya ingat saya. Nah itu kamu bisa daftar beasiswanya. Nah kalau universitasnya, seingat saya sih setiap universitas itu memang ada beasiswa gitu ya. Cuman kalau dari government biasanya full, kalau dari kampus biasanya parsial. Nanti kamu depends mau ambil beasiswanya yang di mana gitu ya. Kalau misalnya kamu menurut kamu nilai kamu bagus dan bisalah dapat merit based scholarship dari kampus dan itu sudah mencukupi ya kamu fokus di kampusnya aja beasiswa kampus. Tapi kalau misalnya kamu butuh yang full, berarti nanti kamu harus cek juga beasiswa yang ke Malaysia gitu. Gitu ya, Nasyama. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau tanya lagi? We still have time, like 8 minutes atau more juga nggak apa-apa. Apakah sudah cukup? Any other questions? Sudah atau sudah Mau nanya Kak, ada yang mau nanya? ini Kak, kan Lalu ini nih, siapa untuk siapa? untuk salah satu universitas Osaka University di Jepang itu kan Hah? kalau ini tentang Osaka University di Oh, Jepang. Osaka. Kenapa? Ini bisa nggak Kak daftar lewat STEM gitu? Osaka kita ada nggak ya? Oh, sayangnya kita ini Osaka kita nggak ada ini ya, Dita. Adanya Kyoto Kita ya nggak. Kak? Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya boleh aja sih. Kalau mau tanya kayak aplikasinya bagaimana, boleh nanti eh, kontak aja sama Ibu Junior ya. Kak, jadi kan kalau misalnya dari beasiswa Max itu kan ada dari pilihan U2U dari universitas daftar ke Max dan juga bisa juga dari Heeh, G2G dari Max ke iya. universitasnya. Nah, Mm-mm. ini tuh masih ada sedikit bimbangnya Kak. Jadi tuh mau bingung mau pilih dari U2U atau G2G. Karena kalau misalnya U2U kan bisa tanpa nunggak gitu kan, tanpa nunggak 1 tahun untuk belajar seperti bahasa Jepang untuk JLPT-nya gitu, bisa langsung ke universitasnya. Tapi juga kalau misal G2G itu rasanya tuh lebih aman karena udah ada kepastian untuk mendapatkan beasiswa gitu. Benar, benar, benar. Sebenarnya sih ini lebih ke preference kita dan juga kesiapan kita aja sih, Dita ya. Kalau memang kamu merasa lebih lebih apa ya, lebih punya peluang di yang pakai embassy ya, gitu. Jadi kan pakai embassy ya, kita ke embassy pakai itu aja gitu. Kalau misalnya kamu lebih preference-nya
ke lebih siapnya di yang pakai university ya university aja. Sebenarnya ini kayak ini ya, Cina juga sama ya. Cina itu juga ada kayak gitu ya. Korea juga sama kan GKS. Jadi intinya adalah dari kitanya aja gitu loh. Kalau dari akademik kita kayaknya, oh kayaknya aku kalau persaingan dengan, karena kan kalau dari government tuh kuotanya juga ini ya sedikit ya, masih terbatas gitu ya. Otomatis persaingan kamu juga lumayan gitu. Tapi kalau kita ke universitas, persaingannya adalah sama aja, kayaknya seluruh dunia tapi di universitas tersebut. Cuman jadi ini, jadi kita harus compare nih, Dita. Compare ketika kalau biasanya sih kalau saran aku, biasanya kita melihat dari akademik kita nih persyaratannya gitu. Apakah aku di atas dari yang disyaratkan? Kira-kira aku punya peluangnya sebagaimana gitu. Kalau misalnya akan lebih enak dengan ke university, ya udah university aja gitu. Karena memang government itu sekali lagi pasti sangat selektif juga gitu ya, dan mereka punya kuota untuk negara tertentu gitu. Kalau nggak salah sih nggak sampai ratusan ya, kalau max itu biasanya puluhan gitu ya. Nah, jadi harus kamu pertimbangkan dari kamunya dulu. Kira-kira kalau dari akademik aku tuh bisanya itu lebih ke lebih amannya ke yang government kah atau ke sini kayak tadi kamu sudah compare nih kayaknya aku lebih aman ke sini deh government karena lebih secure di sininya. Nah, itu kamu bikin preference aja karena kalau dari aku sih aku nggak bisa saranin karena kan ini lebih ke persiapan diri kita ya. Kalau saya sih ada student yang dulu lebih ke government aja karena memang apa ya lebih enak nggak apply-nya dan sebagainya. Kalau ke university, kayaknya aku harus saingan sama anak seluruh dunia. Tapi ada juga yang bilang kayaknya aku mau ke universitas aja karena selain deadline-nya juga bervariasi gitu ya, nggak ada satu doang gitu. Eh, Dia juga bisa lebih kuat di kalau apply langsung ke universitasnya. Kayak gitu sih, Dita, ya? Paham nggak? Halo? Oh, oke. Jadi intinya dari kamu lebih ke ini aja. Kalau saya sih lebih ke brainstormingnya. Biasanya anak-anak yang kayak gini dari sisi akademik kamu lebih lebih masuk requirementnya yang mana gitu ya. Hampir sama sebenarnya antara di government sama yang di kampus ya. Cuman ya itu tadi kamu lebih secure-nya kayaknya merasa lebih secure-nya di mana gitu loh. Kalau merasa kayaknya lebih di government aku punya peluang lebih gede, ya udah kamu bisa ke government aja gitu. Intinya sih seperti itu. Oke? Ada any other question? Sudah? Kak, kalau misalnya untuk university kan, kalau misalnya untuk major human science itu kan nggak ada di program international college, adanya di untuk Jepang. tahun Jepangnya itu. Nah itu tuh nanti tuh mending prepare ke JLPT apa IELTS? Ya. Ya kalau Jepang ya JLPT eh, mintanya. Jadi biasanya lebih ke bahasa Jepangnya yang ditanya, ya. Nah itu tadi, jadi itu jadi satu pertimbangan kayak gitu. Kamu harus lihat nih, kalau misalnya persyaratan di sini sama di sini, aku lebih masuknya di mana, kayak gitu tadi lah ya. Kalau kamu nggak siap yang bahasa Jepangnya, misalnya kamu nggak punya, ya otomatis kamu harus cari yang kamu bisa masukin persyaratannya gitu. Gitu ya, Dita. Kalau misalnya masih panjang, misalnya kamu masih kelas 10 atau kelas 11 misalnya ya, misalnya, aku nggak tahu Dita kelas berapa. Kalau misalnya masih ada waktu untuk mempersiapkan bahasa Jepang ya, kelas berapa sekarang Dita? Kelas 11 Kak. Kelas 11. Jadi kalau misalnya masih ada waktu untuk kamu mempersiapkan bahasa Jepang dan kira-kira bisa memenuhi persyaratan bahasa Jepangnya, ya it's fine gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya cari yang aman aja gitu ya, yang menurut kamu lebih banyak peluangnya gitu aja. Ya, Dita? Oke, ada lagi? Any other good questions? Bagus-bagus nih pertanyaannya nih. Ini sepertinya sudah ini Bu, kayaknya udah pada riset semua ini Bu, studennya nih. Kak, Oke, boleh izin bertanya lagi? oke silakan yuk. Kan kalau semisalnya saya itu pengen ke Malaysia, ke University of Malaya. Nah, kalau semisalnya dari step ini bisa minta bantu untuk apply beasiswa juga atau hanya bimbingan saja dengan kami itu dan apply beasiswanya itu mandiri atau gimana? Oke, jadi kalau di Istat kita punya service untuk bimbingan scholarship juga ya. Jadi mulai kayak persiapan aplikasinya dan sebagainya. Kalau untuk daftarnya otomatis kamu sendiri yang daftar. Kita paling kayak guidance aja ya.
Karena kan kalau itu kan kamu harus submit sendiri semuanya ya, dokumennya dan sebagainya. Dari kita bimbing untuk persiapan aplikasinya. Jadi kayak misalnya esainya dan sebagainya itu ada bimbingan seperti itu gitu. Nah, kalau untuk submit dan sebagainya itu biasanya ya eh, kamu sendiri. Cuman kalau misalnya kamu takut atau misalnya perlu guidance untuk submit dan sebagainya, ya itu boleh. Nanti bisa kita guide untuk kayak submissionnya gitu ya. Oke, thank you, Kak. Ada pertanyaan lain? Oke, jadi sebenarnya memang dari ISTEP kita memang ada bimbingan apa untuk siswa-siswa yang mau daftar ke universitas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bimbingan private nanti bisa kontak aja Bu Junior, nanti bisa kontak melalui saya Ibu, nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut untuk yang bimbingan secara private ya Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau mau apa secara lebih personal gitu ya. Kak, boleh nanya lagi nggak? Oke, silakan. Siapa yang mau nanya ini? Jadi kan kakak ada kenalan nggak yang dari misalnya alumni yang udah lulus Max gitu? Soalnya kan kalau misalnya Max itu kan memiliki 3 tahapan. Nah, untuk tahap 1 sama tahap 2-nya ini kan udah dijelasin gitu kan ya Kak. Kalau misalnya tahap satunya itu ada di pendaftaran Max-nya. Dan terus kalau di tahap 2-nya tuh kan tentang apa ya, ujian tulisan gitu, bisa ngikutin silabus sebelum-sebelumnya. Nah, untuk tahap ketiga ini tuh kan wawancara. Nah, untuk wawancara ini butuh informasi gitu Kak. Jadi gini, sebenarnya kita juga ada ini ya, kita ada juga biasanya kita ada bimbingan mock interview gitu, gimana sih cara wawancara yang benar gitu. Eh, Kadang di Max itu juga mereka punya webinar ya, jadi kalau misalnya Dita nanti, ini Dita apa Dita? Jadi saya baca Dita. Jadi nanti kalau misalnya nanti kamu harus cek-cek aja websitenya Max ya, biasanya mereka ada webinar-webinar sebelum pembukaan, nah kamu ikutin aja gitu. Biasanya mereka menghadirkan juga alumni-alumni gitu kan. Nah, kamu bisa tanya lebih detail interview itu bagaimana gitu. Biasanya sih kebanyakan kalau interview itu kalau yang saya pengalaman saya dulu interviewnya lebih ke kayak itu sih. eh, Persiapan kita, kemudian tujuan kita, kemudian motivasi kita, kenapa mau kuliah ini, kenapa ambil jurusan ini, lebih lebih banyak tentang hal tersebut. Kadang juga ditanyain tentang kayak personality kita gitu ya, kayak kepribadian, kemudian kayak aktivitas kita gitu. Jadi lebih ke situ sih, kebanyakan untuk interview-interview ya. Kita biasanya ada mock interview juga untuk beasiswa pun untuk yang sekolah. Tapi ya itu tadi kalau untuk di awal saran aku sih follow aja kayak di Max itu biasanya mereka ada webinar-webinar gitu. Dan kalau misalnya pas ikutan bisa boleh ditanyain gitu. Lebih ke ini ya Dita, kalau misalnya kita kayak dulu ketika saya interview beasiswa itu em, lebih ditanyakan tentang apa yang kita tulis di apa ya aplikasi gitu ya, aplikasi beasiswa gitu. Misalnya beasiswanya kan nanya study plan, nanya kayak apa yang goal kamu 2 tahun ke depan misalnya. Kemudian apakah kamu pernah menerima challenge dan bagaimana kamu mengovercome challenge. Lebih ke kayak gitu. Nah, biasanya mereka pertanyaan-pertanyaan berkembang dari situ gitu. Yang lebih biasanya kita iniin ya, selain menjawab pertanyaan, kita juga harus ini kayak tata cara kita menjawab, eh, kayak apa bahasa yang kita gunakan, terus intonasi yang kita gunakan ketika menjawab. Biasanya itu yang harus juga dipelajari ketika kita untuk interview gitu ya. Jadi kayak orang yang kayak gugup, kemudian jawabnya kayak terbata-bata itu akan biasanya sih agak bisa dipastikan fail gitu ya. Tapi kalau kita jawabnya tegas, menunjukkan bahwa kita itu siap nih, kita tahu nih apa yang kita mau. Nah, itu biasanya sih anak-anak yang kayak gitu yang lebih lebih apa lebih dapat beasiswanya gitu. Jadi ketika kita mock interview, kalau misalnya di ISTEP ya, kita tidak hanya membahas menjawab pertanyaan,
apa apa yang harus dijawab, tapi juga bagaimana cara menjawabnya, kayak intonasi kita, gestur kita ketika menjawab dengan pertanyaan, ketika kita ngobrol dengan orangnya gitu ya, itu juga biasanya kita kasih saran-saran bagaimana yang baik gitu. Gitu ya Dita. Oke, makasih banyak Kak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oh, sudah cukup? Udah ya? Ada yang lain? Sudah cukup mungkin ya Bu Zuniar? Di-share di grup Ya, GBK jadwal MPLS saya rasa sudah sama. cukup ya Oke, Miss siap Rina. Bu. Ya, eh, nanti kalau Kalau misalnya terjemahan ada dari lagi Mas pertanyaan Bapak atau mungkin mereka mau langsung lihat apakah konsultasi secara private ya, mungkin langsung Mm-mm. ke Miss Rina saja ya. jadi nama baru. Ya, nanti ke hotline itu Ibu boleh gitu. Oke, Eh, oke. atau misalnya, Nama yang jadi nanti biar langsung, biasanya kalau ke sini kan lebih ke apa ya? administrasi kita Ya. gitu Bu, jadi langsung Nah, dijawab gitu. sekarang Oke, kita baik. Gitu. ya Bisa nanti kalau misalnya mau kita arrange hanya one-on-one ingin counseling juga bisa langsung berdiskusi dengan tentang di siapa hotline itu. penanggung Oke, jawab atau pengisi baik. materi Terima Gitu kasih ya Miss Ibu Rina. ya. Ya, Siap. silakan Oke. gitu, Pak. Kalau tidak ada Bapak Ibu pertanyaan boleh lagi, menyimak filenya, silakan dibuka. eh, Ini boleh diusul, saya mau Bapak Ibu. mengucapkan terima kasih. Oh iya. Oke, so jadi ini adalah terakhir gitu ya, buat timeline kamu sendiri. Jadi ini saya encourage kalian, terutama tadi yang sudah kayak siapa tadi, Dita, terus Nashima, siapa? Nashama gitu ya, yang sudah tahu pasti nih mau ke Jepang, sudah riset dan sebagainya. Kalian harus sudah mulai bikin timelinenya ya. Jadi kayak university selection deadline-nya apa, terus requirement-nya apa. Ini kayak tabel ya, terus bawahnya kalian tulis aja. Kalau misalnya itu beasiswa, kalian tulis beasiswanya apa, deadline-nya kapan, requirement-nya apa. Nah, itu kalian bikin timeline tuh, di plan lah. Kira-kira tanggal segini aku harus sudah selesai ini, tanggal ini harus sudah selesai ini gitu ya. Ini sekaligus kayak PR gitu ya, buat kalian-kalian yang mau keluar negeri dan sudah tahu nih tujuannya. Nah, ini harus dilakukan mulai sekarang, terutama yang udah kelas 11 dan kelas 12 ya. Oke. Mungkin itu aja Ibu Zuniar yang bisa kami sampaikan hari ini. Sekali ya, lagi terima kasih untuk baik. kesempatannya bisa Ya, sharing terima dengan kasih. siswa Sama-sama, SMA 3. sama-sama. Dari STEP-nya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami berharap ada anak kami loh yang pergi ke luar negeri ini. Amin Ibu, Ya, amin. setelah ini saya harus menanya siswa saya. Siap Ya, Ibu. ya. Selanjutnya bagaimana ini? Kalau memang Iya, mereka ada keinginan, berarti mereka harus di-guide benar-benar ini. Ya. benar Ibu. Iya. Baik, terima kasih ya Oke, Miss Rina ya. Ya, sama-sama Ibu Zuniar. ya. Terima kasih Salam semuanya. sama apa? Ibu Vivi ada Mbak. kebetulan ini. Ya, ya, ya. Sama Mbak Vivi, Iya. sama Rinda. Ya, oke. Iya, ini ada Terima kasih Marinda ya. juga di sini. Ya, Terima kasih Ibu. ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.